Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurusama. Saya dari Fakultas FKIP Prodi PPKN semester 3. Puja dan puji syukur tidak lupa saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan hidayah, inayah serta karunia-Nya agar saya bisa mengerjakan tugas ICT dengan tema warga sipil yang diampu oleh Bapak Alil Rinenggo. Sholawat serta salam saya tidak lupa aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah meluruskan kita sebagai umatnya yang dulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sangat benar ini. Apa itu warga sipil dan apa yang dinamakan warga sipil dan apa pelanggaran-pelanggaran warga sipil dalam tugas ICT yang diampu oleh Bapak Alil Rinenggo. Seorang warga sipil merupakan seorang yang bukan anggota militer. Maksudnya warga biasa yang bukan TNI, Polri, dan sebagainya. Menurut konvensi Jenewa Kempet, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerang seorang warga sipil yang tidak sedang menerapkan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seseorang warga sipil secara tidak perlu. Meskipun begitu, barang milik seorang warga sipil boleh dihancurkan bila berada pada sasaran militer. Barang milik seorang warga boleh disita untuk keperluan militer dan kerusakan secara tidak sengaja merupakan suatu yang tidak diterima dalam suatu perang. Tetapi dalam prakteknya, siapa yang boleh dikatakan sebagai pihak pejuang dan non-pejuang kadang dijadikan persoalan yang berlilit-lilit, terutama dalam perang gerilya di mana para pejuang gerilya menerima dukungan penduduk lokal. Kadang dijadikan perdebatan penyerangan terhadap warga sipil merupakan refleksi dari sikap Barat terhadap mereka mengasumsikan strategi perang pihak Barat seperti pembohongan strategi sebagai hal yang tidak disenangi. Catatan sipil dan warga sipil itu ada bedanya. Yang dimaksud catatan sipil menurut Brigelstein artinya catatan mengenai peristiwa perdata, yaitu surat menyurat atau administratif dalam yang dialami oleh seorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Ada 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan. Yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua perkawinan, yang ketiga perceraian, yang keempat kematian, dan yang kelima pengantin nama atau menentukan status hukum seorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. Jadi saya akan menerangkan yang pertama. Kan ada 5 contoh warga sipil yang harus ditulis atau menjadi hukum perdata, yaitu tentang kelahiran, menentukan status hukum seorang sebagai subjek hukum, penduduk, hak, dan kewajiban. Yang kedua perkawinan, menentukan status hukum seorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum. Yang ketiga, status hukum seorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan. Yang kelima, menentukan status hukum seorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menentukan status hukum seorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. Yang tadi 5 itu adalah pendapat-pendapat tokoh sejarawan menurut warga sipil, dan saya akan menyebutkan beberapa tokoh sejarawan yang akan mendefinisikan apa itu warga sipil. Yang pertama, menurut Subekti dan Tijowosobi Burgensysteem yang dari Belanda, catatan sipil adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar data atau catatan-catatan
guna membuktikan suatu atau peristiwa-peristiwa penting bagi warga negara-negara seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dan menurut Folwar, catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membuktikan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status perdata seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Peristiwa-peristiwa ini dicatat agar mengenai itu baik yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap ada buktinya. Dan menurut Kongain dan I Nyoman Budijaya, nah ini adalah tokoh-tokoh yang dari Bali kayaknya. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui. Yang terakhir, menurut Victor M. Situmorang, catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti nama. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan catatan sipil atau pencatatan sipil merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintahan dengan tugas menyelenggarakan pencatatan, penerbitan, penyimpanan, dan pemeliharaan data keperdataan seorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, dan pengesahan anak, serta pergantian nama atau nama balik, penggantian nama balik. Nah, jadi kemarin di Jepara itu ada yang namanya itu di Jepara kemarin enggak lama sih, sekitar 2 bulan yang lalu itu ada yang namanya Persada, dan itu sudah dicanangkan atau sudah direalisasikan oleh pemerintahan Jepara, yaitu Persada, Persatuan Satu Data. Di situ kita bisa melihat langsung atau mengamati data-data warga masyarakat khususnya di Jepara. Jadi kita bisa melihat data-data tersebut agar pemerintahan di Kabupaten Jepara itu bisa memonitoring semua orang yang ada di Jepara, yang tinggal di Jepara, melalui tadi yang di atas, kematian, perceraian, kelahiran, atau ganti nama. Jadi warga Jepara tidak perlu khawatir dengan ketidakdataannya atau ketidakpengakuannya sebagai warga Jepara. Sekian dari saya, Muhammad Nur Samad. Jika ada salah kata, ucapan, atau tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.